Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini Ibu bertiga kembali lagi. Di sebelah kanan ada Ibu Siti Saropa dan saya Cica Nurlaila. Resti Setiani. Kami akan menjelaskan tentang subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Di tema 5 subtema 3 nanti Ananda akan menemukan tentang gambar dekoratif. Karya dekoratif adalah hasil dari seni dekoratif, yaitu menghias suatu benda, bangunan atau objek lainnya. Jadi tujuan karya dekoratif ini adalah untuk menghias. Dekoratif sendiri adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Atau gambar dekoratif adalah berupa hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang, jarak jauh, dekat, atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Untuk karya dekoratif, contohnya misalnya ada di gambar ini adalah motif-motif batik dari khas daerah Sulawesi. Nah, selain dari batik, contoh dari dekoratif yang lainnya seperti lukisan-lukisan. Gambar dekoratif sendiri ini dibentuk dari susunan garis. Nah, di sini ada garis-garis. Yang pertama yaitu garis lurus vertikal yang ke atas ya. Terus yang kedua ada garis horizontal. Horizontal itu mendatar ya. Terus yang ketiga ada garis miring. Yang keempat garis melengkung. Dan yang kelima itu garis bergelombang. Jadi ini bukan garis tegak lurus ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa ini adalah garis vertikal namanya ya. Jadi kalau misalkan nanti bertemu dengan garis seperti ini, namanya adalah garis vertikal. Dan ini namanya garis apa Bapak? Horizontal ya. Gitu. Nah, di Indonesia terdapat beberapa keberagaman. Di antaranya di sini ada keberagaman budaya, yaitu tari-tarian ya. Ada tari Rato Jaro, ada tari tortor, ada tari piring, ada tari serimpi, ada tari balendadas, ada tari reog ya, ada tari lenso, ada tari pendet. Nah, nanti kalian bisa mencari asal dari daerah manakah tari-tarian tersebut. Di sini juga terdapat beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya di sini ada tabelnya, ada Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulue, Palembang, Lampung ya. Daerah asalnya itu dari Sumatera. Nah, ada suku Betawi, suku Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Nama daerahnya yaitu dari Jawa. Ada suku Bali, ya daerahnya dari Bali. Ada suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, dan Kutai, itu dari Kalimantan. Ada suku Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja, itu dari Sulawesi. Ada suku Ambon, Aru, itu dari Maluku. Ada suku Rate, Sasak, Bima, dan Flores, itu dari Nusa Tenggara. Ada suku Dani, Asmat, itu terdapat dari Papua. Jadi keberagaman di Indonesia itu terdapat beberapa jenis tari-tarian. Terus ada juga keberagaman di Indonesia itu terdapat beberapa suku bangsa ya. Dan kita sebagai umat yang hidup di tengah keberagaman di Indonesia itu wajib memiliki sikap
saling menjaga. Ya tidak ada salahnya kita berada di daerah Jawa, kita harus tahu seberapa banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Jangan sampai kebudayaan kita diakui atau dicuri oleh negara lain seperti itu. Nah, di sini ada kelengkapan cuaca ya. Bu Resti? Ya. Di sini ada kelengkapan cuaca. Silahkan, ada jenis-jenis kalimat tanya ya. Ada jenis-jenis kalimat tanya. Di sini juga ada poster dan ada kelengkapan baju atau benda-benda mengenai yang berhubungan dengan kelengkapan cuaca atau cuaca ya. Nah, di sini ada contohnya seperti Kalimat kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat, bagaimana menanggulangi peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan siapa yang mengalami peristiwa itu. Ya, itu merupakan contoh kalimat tanya ya. Jadi ada kata depannya kapan, terus ada di mana, bagaimana, mengapa, siapa, itu merupakan apa itu merupakan kata tanya atau kalimat tanya. Ya, baik. Ya, untuk apa di sini kalian menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan hal. Terus kalau kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu. Dan kalau di mana itu untuk menanyakan tempat. Terus kalau bagaimana itu untuk menanyakan cara. Kalau mengapa itu untuk menanyakan alasan. Siapa itu untuk menanyakan orang. Oke. Di sini kalian bisa melihat ada beberapa perlengkapan yang biasa digunakan dengan di musim-musim tertentu ya. Contohnya di sini ada jas hujan. Silakan Bu Resti. Nah, kalian bisa mengelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama ya. Di sini ada beberapa barang atau benda. Nah, kalian bisa mengelompokkan berdasarkan keadaan cuacanya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Poster. Di sini ada poster untuk kepedulian kita membantu sesama. Di sini poster itu dilihat di pinggir-pinggir garisnya ini menggunakan garis-garis yang bisa dibuat menjadi suatu karya dekoratif juga ya. Ini pinggir-pinggirnya. Iya. Ya. Betul. Ya. Terus poster ini kita buat untuk isinya untuk membantu korban bencana alam. Ya. Jadi nanti untuk kalian, karena di minggu ini tidak ada nyanyian, di minggu ini kita akan membuat poster ya. Jadi minggu ini nanti kalian buat satu poster karena di Indonesia juga sekarang lagi darurat bencana. Di sini ada contohnya, nanti kalian buat salah satu poster yang tujuannya adalah untuk membantu korban bencana. Itu. Dan jangan lupa posternya itu menggunakan karya atau gambar dekoratif seperti ya, ini nih. Ada ya garis-garis seperti tadi yang Bu Opa jelaskan. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada proses terjadinya hujan. Nah, sinar matahari yang terik atau yang panas itu akan menyinari bumi, kemudian air yang ada pada laut, sungai, genangan air manapun itu akan menguap karena panasnya dari matahari. Nah, sehingga uap itu akan naik lagi ke atas.
Nah, akan naik lagi ke atas sehingga membentuk awan. Nah, ketika awan itu uap air tersebut semakin tebal, awan tersebut akan berubah menjadi warnanya lebih gelap ya. Nah, kalau warnanya sudah gelap seperti itu berarti titik-titik air yang ada pada awan tersebut itu sudah penuh ya, sehingga titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi. Nah, itu proses terjadinya hujan seperti itu ya. Di modul 3 ini kita akan berjumpa lagi dengan pecahan ya. Mengingatkan lagi bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Di sini kita akan belajar menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut sama, angkanya sama ya. Nah, untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebutnya sama, langkah pertama kita jumlahkan terlebih dahulu pembilangnya, angka yang atas ya. Di sini ada contoh 1/3 ditambah 1/3. Langkah pertama kita jumlahkan dulu angka yang atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, karena penyebutnya sama berarti angkanya tidak berubah, jadi tetap angka 3. Jadi 1/3 ditambah 1/3 itu sama dengan 2/3. Jika penyebutnya sama, maka angkanya tetap tidak dijumlahkan ya. Ya, kemarin ada yang minta untuk dijelaskan dalam pelajaran bahasa Sunda. Kebetulan untuk di minggu ini bahasa Sundanya tentang paguneman atau percakapan ya. Di sini ada layangan oray-orayan. Dibacakan saja, Iya. pengintennya dibacakan saja. Karena ini paguneman, nanti dibaca oleh kalian juga, nanti di rumah dikirim melalui voice note seperti itu. Fatimah, aa bade ngadamal naon eta teh? Adanu? Bade ngadamal langlayangan. Suryadi, Tugas di sekolah. Sanis ieu mah kanggo resepan. Apungkeuneun di lapang. Kapan ayeuna tos ngawitan usum halodo? Abdi atuh pangdamelkeun hiji. Asal Suryadi mantuan keun ku aa dipangadamelkeun. abdi oge mantuan Biasa kitu. Ari nyambungkeun kertas mah tiasa da gampil. Ieu Bantuan mulasana deui mun layangan atos beresnya. mangga nganggo naon engke teh mulasna? Ku ontan we nya keun meserna mah ku abdi di warung Bang Ijul ge aya ontan mah. Ontana warna biru sareng beureum. Muhun sok atuh Suryadi ka warung heula tah ieu artos kanggo meserna. Tah ayeuna kertasna sambung-sambungkeun ku Fatimah. Euleumna lemna candak dina luhur meja tulis. Upami tos meser ontan, abdi kedah mantuan naon deui? Pangnyandakeun batu asahan dape sorautna rada ngintul. Bade ngadamel layangan naon engke teh Langlayangan oray-orayan. Ih, atuh eta mah sae pisan, buntutna sing panjang ngagebay. Nah, itu tadi pangguneman atau percakapan bahasa Sunda. Nanti Ananda tirukan di rumah dengan bimbingan orang tua, dikirim melalui voice note ke guru kelasnya masing-masing. Baik. Ternyata itu saja yang dapat kami sampaikan di pembelajaran subtema 3 di tema 5. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tugasnya.
Dan tetap ingat 3M. Jaga jarak Memakai masker dan mencuci tangan. dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.